Shalom Ibu Bapak Saudara, semoga Ibu Bapak Saudara dalam keadaan sehat hari ini. Kita jumpa lagi di renungan edisi hari Selasa 25 Agustus 2020 dari Bukit Sion Makale. Sesuai bacaan hari ini di Gereja Toraja Roma 11 ayat 25-36. Kita akan membacanya, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, karena hanya karena anugerah Tuhan kami hidup. Bahkan hidup kekal Tuhan jamin, Tuhan pastikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Kami akan baca firman Tuhan, pimpin kami, sayangi kami ya Roh Kudus. Koreksi kami, tegur kami, agar kami tidak menyesal, melainkan kami beroleh hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Roma 11 ayat 25-36. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, keselamatan adalah anugerah Allah. Keselamatan adalah anugerah Allah. Anugerah adalah pemberian Allah bagi orang-orang yang tidak pantas. Sekali lagi, anugerah adalah pemberian Tuhan bagi orang-orang yang tidak pantas. Dengan demikian sangat berbeda dengan hadiah. Sangat berbeda. Kalau seseorang memperoleh hadiah karena ikut berlomba, maka ia berhak, ia pantas mendapatkannya. Mungkin karena ia latihan lebih keras daripada yang lain, berlomba lebih serius, dan berbagai usaha yang ia lakukan sehingga ia juara, sehingga sekali lagi pantas atau berhak mendapat hadiah. Tetapi kalau anugerah itu bagi orang yang tidak pantas. Tidak ada yang bisa dibanggakan pada diri manusia di hadapan Tuhan. Manusia semua tidak pantas di hadapan Tuhan. Kita bisa ingat bagaimana nenek moyang kita yang pertama, Adam, ketika jatuh ke dalam dosa. Hanya satu dosa,
hanya satu dosa. Tidak disebutkan kebaikan Adam, tapi saya yakin ada kebaikan Adam yang ia lakukan sebelumnya. Tetapi ketika satu dosa berontak kepada Tuhan, melanggar perintah Tuhan, makan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka akibatnya sungguh fatal, dan terasa hingga kini ribuan tahun, bahkan terasa sampai hari penghakiman, di mana disebut dalam 1 Korintus 15 ayat 22 bahwa dalam persekutuan dengan Adam semua orang akan mati. Dalam persekutuan dengan Adam, dalam ikatan darah daging sebagai keturunan Adam, semua keturunannya akan mati. Dan itu terbukti sampai sekarang. Tidak ada orang satupun yang bisa melawan kematian. Semua besar kecil, pintar bodoh, kaya miskin, semua mati dalam persekutuan dengan Adam. Jadi sangat terbukti akibat dari satu dosa saja miliaran manusia mengalami kematian. Miliaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, dosa yang satu itu bahkan rasanya kecil saja karena Adam tidak membunuh, Adam tidak mencuri, Adam tidak berzinah, Adam hanya makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dosa yang kecil sekali nampaknya. Tetapi Tuhan yang kudus, yang suci, amat benci dengan dosa. Maka Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin manusia bisa selamat dengan berbuat baik. Tidak mungkin. Karena jika dalam satu hari, misalnya saja ada 99 perbuatan baik kita, maka 99 perbuatan baik itu semua akan rusak di hadapan Tuhan hanya dengan satu pikiran yang tidak baik, atau satu sikap yang tidak baik, atau satu perbuatan yang tidak baik, atau satu perkataan yang tidak baik. 99 yang baik akan rusak di hadapan Tuhan dengan satu hal yang tidak baik. Atau contoh sederhana, kalau 9 telur dipecahkan masuk ke dalam mangkok, semua 9 telur itu baik, bagus sekali. Tapi ketika telur yang ke-10 dipecahkan juga, ternyata telur yang ke-10 busuk. Maka pasti 9 telur yang baik tadi semua menjadi rusak, menjadi busuk. Jadi Bapak Ibu Saudara, seandainya kita hanya satu dosa saja dalam satu hari, seandainya ya, maka dalam satu bulan kita bisa hitung sendiri, bisa 30, bisa 31 dosa. Dalam satu tahun kita bisa hitung sendiri, 365 dosa. Dikali usia kita masing-masing. Kalau 10 tahun usianya anak-anak, maka dia sudah berdosa 3.650. Itu kalau hanya satu dosa satu hari. Bagaimana kalau misalnya 10 dosa? Maka tidak mungkin kita selamat. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan menyelamatkan kita kalau Dia hitung-hitung dosa kita. Atau bahkan seandainya saja dalam satu tahun hanya ada satu dosa. Dalam satu tahun hanya ada satu dosa. Dalam 10 tahun sudah 10 dosa. Dalam 40 tahun sudah 40 dosa. Maka sekali lagi tidak mungkin manusia diselamatkan oleh Tuhan karena perbuatan baik. Walau tentu saja perbuatan baik itu dituntut oleh Tuhan juga. Tetapi Ia menuntutnya sebagai tanda syukur, sebagai respon atas anugerah yang telah Ia berikan kepada manusia.
Maka dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara, orang-orang non-Yahudi atau orang-orang bukan Israel diingatkan di ayat 25, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Jadi supaya mereka tidak merasa diri lebih pandai, merasa diri lebih layak, merasa diri lebih baik daripada orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Sebab mereka, orang-orang non-Yahudi, orang-orang non-Israel, sama dengan mereka, orang Israel dan orang Yahudi. Semua sama di hadapan Tuhan. Semua manusia di hadapan Tuhan sama. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih pantas. Di Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia. Maka, kalau ada yang selamat, itu semua karena anugerah Allah. Sekali lagi, anugerah itu hadiah bagi orang yang tidak pantas, pemberian bagi orang yang tidak pantas. Maka hanya karena kasih karunia Allah, orang bisa selamat. Dan kasih karunia itu sudah terwujud melalui pengorbanan Kristus sampai mati di kayu salib. Maka siapapun yang percaya kepadanya, di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, siapapun yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu sambutlah kasih karunia Allah dalam Kristus. Hanya kepercayaan pada tindakan penuh kasih itulah maka kita bisa diselamatkan. Maka seseorang bisa dianggap benar di hadapan Tuhan ketika ia percaya pada tindakan Tuhan yang menyelamatkan, tindakan Allah yang menyelamatkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Percayalah dan bertobatlah dengan sungguh-sungguh sebelum menyesal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kami makin dibarui, dikoreksi, ditegur, sehingga sungguh-sungguh mau bertobat, sungguh-sungguh mau percaya bahwa kami tidak bisa menyelamatkan diri kami dari kebinasaan kekal, dari hukuman kekal. Hanya karena anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus kami bisa selamat. Berkati kami semua, biarlah makin banyak orang yang mendengarkan kabar sukacita, keselamatan selama-lamanya dalam Kristus Yesus. Berkati negara kami, bangsa kami, berkati pemerintah kami yang bekerja, teguhkan, kuatkan mereka. Campur tanganlah dalam pilkada, proses yang sudah mulai berjalan, melalui penetapan partai-partai. Tuhan campur tangan sepenuhnya agar Tuhan yang menentukan siapa yang akan menjadi bupati, wakil bupati, sejak awal di Toraja dan Toraja Utara. Berkati gereja Tuhan di muka bumi, berkati banyak orang-orang miskin menderita, dilanda musibah, dilanda bencana. Berkati masing-masing kami dalam pekerjaan kami, tanggung jawab kami, urusan-urusan kami, rencana-rencana kami. Dan ajar kami selalu mengasihi sesama kami karena Tuhan telah, Tuhan sedang, dan Tuhan akan mengasihi kami. Terpujilah Kristus, di dalam namanya lah kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati.